Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semuanya di tempat ini. Terkhusus bagi saudara kami, Abang atau Om ini ya. Abang Joshua yang pertama sekali hadir di gereja GBPS Kemenangan Simpang Raya. Selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi juga saudara kami Yohanes dan putri kami merindukan. Sudah berapa minggu tak ketemu. Selamat beribadah bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Nah, kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sambut sang Raja hadir di tempat ini. Amin. Mari umat Tuhan seundang bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, ku berikan hatiku kepadamu Tuhan. Kami tahu Bapa, hanya Engkau Yesus. Kami sanjung dalam hidup kami. Kami berikan hidup kami bagimu Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan.
dengan puji-pujian kita, dengan tarian kita, dengan penyembahan kita, Tuhan layak dimuliakan dalam kehidupan kita. Ada amin? Inilah Tuhan inginkan dari kita, sehingga Tuhan rela datang ke dunia untuk memberikan pembebasan bagi kita. Yang dahulu kita dalam kegelapan, Bapak Ibu. Yang dahulu kita mati dalam dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan datang ke dunia, memberikan terang bagi kita. Yang dahulu kita kegelapan, tetapi Tuhan berikan kita terangnya yang ajaib. Karena Dia adalah memang terang dunia. Dia datang ke dunia untuk menerangi dunia, karena dunia pada waktu itu adalah di dalam kegelapan. Tetapi setelah Yesus datang ke dunia, maka dunia ini diterangi. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima keselamatan. Dahulu kita akan binasa, tetapi setelah Yesus datang menebus kita, mati di kayu salib, maka kita dan saya dan saudara dibebaskan dari segala kutuk-kutuk dosa dan kutuk-kutuk perbuatan, dosa perbuatan. Ada amin? Inilah Yesus Kristus ajarkan kepada kita supaya kita saling mengasihi, Bapak Ibu, saudaraku. Jadi, kenapa dikatakan harus seperti anak-anak masuk dalam kerajaan surga? Coba saya akan baca ya. Markus 10 ayat 15. Markus 10 ayat 15 berkata, "Aku berkata kepadamu," Yesus berkata, "sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak masuk ke dalamnya." Artinya, kita harus menyambut kerajaan Tuhan itu seperti anak kecil. Anak kecil itu yang saya katakan tadi, jangan ada akar kepahitan, jangan ada kebencian. Kalau anak-anak itu tidak ada akar kepahitan dan kebencian dan kebohongan juga, maka di dalam dunia ini saja, kalau ada polisi menginterogasi kejahatan dibuat orang tuanya, anaknya dulu dipanggil. Karena bapak di mana? Kalau orang tua mungkin bisa berbohong, tetapi kalau anak karena tidak tahu apa-apa, mana bapak? Di atas, di kamar. Maka apa yang terjadi? Apa yang dilihatnya memang itu yang dilakukan. Maka kita juga seperti itu. Tuhan telah menyatakan kepada kita supaya kita mengasihi. Kasihilah sesamamu. Kalau Tuhan mengatakan beri orang makan yang tidak mampu, saudara mampu, beri. Karena itu Tuhan berkata, orang Yahudi, Bapak Ibu, ya, orang Yahudi, ya, karena saya kasih dulu kisi-kisi. Orang Yahudi ini akarnya, Kristen itu dari Yahudi. Kristen itu dari bangsa Israel. Akarnya. Tetapi Yesus Kristus melalui rasulnya Paulus untuk memberitakan Injil kepada segala penjuru. Karena memang perintah Tuhan, beritakanlah Injil bagi semua orang. Artinya di situ Tuhan mengatakan siapapun kita, dari manapun kita, asal kita, Tuhan akan menyelamatkan kita kalau kita percaya kepada Dia. Amin. Dari agama manapun saudara, kalau saudara dari Buddha, dari Hindu, dari Muslim, dari Konghucu, kalau saudara mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kamu meninggalkan jalan-jalanmu yang jahat itu, maka Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampunimu. Dia akan mengampuni segala perbuatan dosa-dosamu yang kamu sengaja atau tidak sengaja, Tuhan telah menanggungnya di kayu salib. Ada amin? Inilah kita. Maka saya katakan tadi, tidak ada ilah-ilah lain di dalam dunia ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Orang masih mencari-cari jalan yang lurus. Padahal Yesus Kristus berkata, lakukan saja ini, akui saja saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan itu telah dijamin bagi kita. Kalau kita melakukan kebaikan, jadi jangan begini Bapak Ibu, percaya, jangan. Tetapi kalau kita percaya, maka kita harus ikut peraturannya, hukum-hukumnya. Apa itu? Kita harus menjauhkan segala akar kejahatan, ya, pertikaian dan segala. Kita hanya memberikan kepada saudara-saudara kita kasih, karena Dialah yang mengasihi kita terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengasihi oleh karena Dia. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, saya coba ya, saya katakan tadi di sini,
kenapa anak-anak itu harus seperti itu masuk ke dalam kerajaan surga? Karena anak-anak itu tidak ada akan kepahitan dan dia ikhlas Bapak Ibu. Artinya tulus mengatakan itu. Padahal yang dikatakan itu seperti yang saya katakan tadi, orang tuanya dia tidak tahu akibatnya apa omongan dia itu. Karena memang itulah yang dilihatnya. Memang dia tulus dan ikhlas. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan haruslah tulus juga untuk melayani, memberitakan firman Tuhan untuk keselamatan bagi orang-orang yang belum mendengar keselamatan itu. Ada amin? Inilah kita dipanggil oleh Tuhan. Bukan kita dipanggil hanya duduk ongkang-ongkang kaki memuji Tuhan dan apa, tidak. Tetapi pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Dia berkata kepada murid-muridnya berkata kepada bapak-bapak gereja berkata kepada hamba-hamba Tuhan sekarang ini, dan juga kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, wajib kita memberitakan Injil Kristus. Amin. Inilah Tuhan yang mengajarkan kita. Jangan kita pendam keselamatan itu hanya di dalam hidup kita. Kita terima dengan cuma-cuma dari Yesus Kristus keselamatan. Hanya percaya kita kepada Yesus Kristus, maka beritakanlah dengan cuma-cuma juga kepada saudara-saudaramu. Baik itu teman-temanmu. Beritakan. Mau tidak percaya dia atau tidak percaya, mau percaya atau tidak percaya, itu urusannya Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, dan Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan rohani. Artinya di sini kita beritakan firman, ada nanti hamba-hamba Tuhan lain yang memberitakan lagi, menguatkan dia, sehingga Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan bagi orang itu. Kalau memang dia tidak mau menerima keselamatan itu, kalau memang dia tidak mau menerima Yesus Kristus itu, berarti anggaplah dia yang tidak pernah mengenal Tuhan. Jadi tugas kita hanya memberitakan, bukan memaksa orang. Tidak. Beritakanlah firman ini bagi setiap orang yang belum mengenalnya. Kalau mereka yang sudah mengenalnya suam-suam kuku, kuatkan dia oleh iman saudara, kuatkan dia oleh pemberitaan firman yang anda ketahui, sehingga orang itu yang suam-suam kuku dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Inilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saya akan coba Pak Iren lah dulu ya. Saya suka kali Pak Iren ini kalau Salam Pak Iren. Haleluya. Iya. Coba Pak Iren dibaca Ibrani 10 ayat 22 Pak. Ibrani 10 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Jadi begini, saya katakan tadi anak-anak itu kan tulus dan ikhlas. Maka seperti itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Maka kita disuruh Tuhan ikhlas dan tulus. Beritakan firman dengan ketulusan dan keikhlasan. Jangan saudara kalau memberitakan firman untuk meminta imbalan atau jasa saudara. Tidak. Tetapi mintalah itu dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengutus saudara. Maka Tuhanlah yang memberikan upah saudara. Apa itu upah kita? Yaitu upah kita di dalam buku kehidupan. Dan juga upah kita yaitu mahkota kemuliaan. Itulah bagi kita orang-orang yang memberitakan Injil Kristus. Apa mahkota kemuliaan itu akan menjadi milik kita kalau Tuhan nanti datang untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu, maka dikatakan di situ, beritakanlah Injil dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jadi, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi saudaraku, begini. Semenjak kita percaya kepada Yesus Kristus, karena firman Tuhan di Roma 10 ayat 9 itu, sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Kan kita ini sudah mengakui Yesus Kristus, kita telah dibasuh. Jadi dibasuh dari hati kita yang murni ini diberikan, maka di dalam baptisan juga, karena
orang Kristen itu dianggap menjadi pengikut Kristus apabila dia percaya dibaptis. Dua ini sudah menjadi sah menjadi pengikut Kristus. Percaya dalam hati, mengakui yang namanya di dalam hidup apa kita karismatik itu antarkol. Antarkol itu mengakui. Kan kita diajari bagaimana kita percaya kepada Yesus Kristus, diajari. Sesudah diajari, kita di training atau dikatekisasi. Katekisasi itu artinya diberikan pengajaran bagaimana orang-orang Kristen, yaitu harus percaya dan dibaptis. Bukan kita seperti anak-anak itu yang belum percaya dibaptis, bukan. Seperti kita yang sudah percaya baru dibaptis, maka kita disebutlah orang Kristen. Kalau kita sudah melakukan dua kategori ini. Tetapi kalau saudara belum mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan pembaptisan, saudara belum tidak dianggap Kristen, Bapak Ibu. Tidak. Tetapi harus menjalankan. Itulah namanya kalau orang Kristen itu sahadatnya orang Kristen. Inilah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga harus dibaptis dengan air yang murni. Artinya air yang murni itu kita memohonkan kepada Tuhan hati nurani kita ini supaya dibersihkan oleh penanggalan akan dosa-dosa kita masa lalu, sehingga kita menjadi baru, sehingga kita adalah menjadi ciptaan baru setelah kita menerima Yesus Kristus dan dibaptis. Ada amin? Inilah kita tanda-tandanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau saudara yang belum dibaptis, ada yang belum dibaptis, baptislah Bapak Ibu, supaya saudara dikatakan tidak lari atau tidak membangkang firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kita harus dibaptis. Barang siapa percaya dibaptis akan diselamatkan. Bukan dikatakan barang siapa percaya akan diselamatkan, bukan. Tetapi barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Pak Iren coba dibaca apa Markus 16 ayat 15 itu. Ayat 16. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Amin. Inilah firman Tuhan. Jadi pendeta-pendeta bukannya hanya mengutarakan itu, tetapi memang itulah firman Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis, bukan dibaptis baru percaya. Kalau ada orang-orang yang di luar sana yang yang mengatakan membuat itu dibaptis dulu baru percaya, berarti udah terbalik firman Tuhan. Harus percaya dulu baru dibaptis. Itu pun percaya, kita harus katekisasi dia, training dia, bagaimana dia percaya, apa arti baptisan, apa arti orang Kristen. Dia harus tahu, maka dengan sendirinya dia akan memberikan dengan rela hatinya untuk dibaptis. Maka genaplah firman Tuhan yang dikatakan. Kalau kita belum dibaptis Bapak Ibu, kalau kita masih di dalam dunia yang kehidupan kita masa lalu, karena manusia itu setelah Adam jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu, kita ini, saya dan saudara keturunannya Adam, telah masuk dalam hukum dosa itu. Telah ada, artinya imbas-imbas dosa itu. Apa imbas dosa? Kalau dia laki-laki, tapi terutama mati ya. Kalau laki-laki, setelah itu Yesus berkata, kita akan berjerih payah untuk mencari makan. Perempuan akan menjadi sakit untuk bersalin. Tetapi itu hukuman alam. Karena Yesus Kristus, Tuhan Elohim kita telah memberikan perintah atau telah menghukum Adam seperti itu. Maka keturunan Adam kena imbas itu semua. Maka kita semua kan cari makan kita jerih payah sebagai kepala keluarga. Karena laki-laki Adam itu jerih payahmu akan berjerih payah dia untuk mencari makan. Tapi kalau perempuan itu Tuhan mengatakan akan bersalin kesakitan. Itulah hukum juga imbas. Termasuk imbasnya adalah kematian. Kematian itu juga ada dua. Ada kematian rohani, ada kematian jasmani. Kalau kita sebelum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita dua-duanya mati. Mati secara rohani, mati secara jasmani. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kematian kita cuma satu,
yaitu mati badani. Kalau rohani kita, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan ada bersama-sama Dia. Di mana Dia berada, kita pun akan berada. Amin. Inilah kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau orang-orang Kristen yang dikatakan itu, kalau kita belum mengenal keselamatan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang di dalam kegelapan. Coba Ibu panjangkan satu baca Bu di firman Tuhan di Efesus 5. Ya Bu, biar kita bagi-bagi. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Begini firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Sebelum kita menerima Yesus, kita ini adalah dalam kegelapan Bapak Ibu. Tetapi setelah kita menerima terang ajaib itu, yaitu Yesus Kristus, maka hidup kita diterangi oleh Kristus. Oleh sebab itu berkata, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, ini Tuhan ini adalah Kristus. Ya, Tuhan itu yang bernama Yesus Kristus. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Maka kita dikatakan anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan itu identiknya di dalam terang. Yaitu hanya dua, kegelapan dan terang. Terang identiknya dengan Tuhan, gelap identiknya dengan iblis. Jadi dikatakan di sini, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Maka saya katakan tadi, kita haruslah melakukan kebenaran. Jauh-jauh kita buang kejahatan. Karena kalau kejahatan hanya dua hamba, hamba dosa dan hamba Tuhan. Kita ini adalah hamba Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau yang di luar sana, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, mereka itu adalah hamba dosa. Karena memang masih mereka ada di dalam dunia ini. Karena Tuhan mengatakan tadi, dunia ini di dalam kegelapan. Jadi Yesus datang untuk memberikan kita terangnya yang ajaib. Maka itu saudaraku, berbahagialah kita punya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau Dia tidak datang ke dunia, kita sama dengan orang-orang yang di luar sana Bapak Ibu. Kita ada dalam kegelapan dan tidak layak seperti yang dikatakan Yesus Kristus, harus seperti anak-anak masuk dalam kerajaan surga. Tetapi oleh sebab Dia datang ke dunia, memberikan hati nurani yang baru bagi kita, sehingga kita diberikan ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sehingga kita yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Itulah yang kita anak-anak Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan pada hari ini dan seterusnya. Jangan tinggalkan Yesus apapun problem masa lalu. Hanya Yesuslah jalan yang hidup. Hanya Yesuslah terang dunia. Orang masih mencari-cari terang itu. Orang masih mencari-cari jalan yang benar. Tetapi kita sudah digaransi oleh Tuhan. Hanya melakukannya saja kita. Lakukanlah itu perintah-perintah Dia. Supaya saudara, Dia nanti datang, kita pun ada bersama-sama dengan Dia. Ada amin Bapak Ibu? Jadi saya Bapak Ibu, satu lagi ayat firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kalau Tuhan nanti datang ke dunia, kita seperti anak-anak ini, maka jaminan kekekalan itu menjadi milik kita. Apa itu jaminan kekekalan itu? Kerajaan surga. Kerajaan surga lah yang dipilih oleh manusia, tetapi mereka tidak tahu jalan memilihnya. Mereka masih mencari, apapun dicari untuk mencari jalan yang lurus. Bagaimanapun, kalau segala uang pun dibayar segala macam, itu mau mereka. Tetapi mereka tidak mengenal, mereka tidak tahu jalan, siapa jalan surga itu, siapa jalan terang itu. Yesuslah satu-satunya. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita setia, kalau kita
tetap di dalam kebenaran firman Tuhan itu, apabila dia nanti datang Bapak Ibu, kita seperti anak-anak ini yang dikatakan itu tidak ada akan saling mengampuni, mengasihi sesama saudaraku. Apapun problem saudaraku, marilah kita ikut turut bersama. Kalau tidak bisa dengan danamu, mari dengan doa-doamu. Itu Tuhan kehendaki, karena firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Apabila kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita, apapun kita doakan, Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti. Ada amin? Inilah Tuhan bagi kita. Inilah Yesus yang datang ke dunia. Kalau dia nanti datang Bapak Ibu, dia akan mengangkat bersama-sama dia. Tetapi sebelum dia turun, tahukah kita kemana dia? Apa tujuannya dia naik ke surga? Bapak Ibu, kita tahu Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ada amin? Apabila nanti dia sudah selesai menyiapkan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, dia nanti akan turun Bapak Ibu. Dia nanti akan di angkasa. Siapa yang percaya akan diangkat di awan-awan. Itulah yang dikatakan rapture. Apabila kita telah dipanggil terlebih dahulu, kita akan dibangkitkan daripada orang-orang yang hidup. Tetapi kita harus mati di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mati di dalam Tuhan, tempat kita ada di Hades. Hades itu penantian sebelum penghakiman kedua. Penghakiman kedua itu apa tujuannya? Masuk kekekalan, yaitu neraka. Itulah orang-orang yang tidak percaya. Tetapi kalau orang-orang percaya, mereka ditempatkan di firdausnya Allah. Setelah penghakiman itu, maka untuk selamanya kita ada di dalam surga apabila kita tidak bercacat dan tidak bercela. Ada amin? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan telah menyatakan kepada kita supaya kita tetap menunggu kedatangannya. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia menyediakan kapling kekal. Bukan seperti kita ini Bapak Ibu. Contohnya kita, kan tempat kita ini nanti ada digusur. Puji Tuhan kalau itu nanti sampai masih bisa kita selama-lamanya untuk setelah penggusuran ini, mungkin sampai bulan 12. Mudah-mudahan kita di sini. Kalaupun tidak, ya kita serahkan sama Tuhan. Contohnya kita digusur, ada dikasih kapling kita di sedaun. Itu juga udah kekal Bapak Ibu. Setelah kita digusur dari sini, kita ke sedaun. Itu pun itu sedaun kita tidak tahu. Karena firman Tuhan berkata, dunia dan segala yang ada di dalam akan binasa, akan lenyap. Tetapi kalau kita, Yesus Kristus menyediakan kapling bagi kita, kekal sampai selama-lamanya. Ada amin? Coba Bapak Ibu, saya ingin Ibu Reger lah ya Bu ya. Ayat terakhir kita Bu ya. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Mana Bu? Ini untuk saya tadi Bu. Ayat apa Bu? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya ia di tempat mana aku berada, kamu pun juga berada. Ada amin? Amen. Inilah kita, pengikut Tuhan.
Dia datang ke dunia untuk memperdamaikan kita kepada Elohim kita, yaitu Allah itu. Setelah dia selesai menjalankan visi dan misinya ke dalam dunia untuk mempersatukan kita dengan Elohim pencipta kita, maka dia naik ke surga. Kita tahu kan, dia disalib pada hari yang ketiga, dia bangkit. Setelah bangkit 40 hari kemudian, dia melayani sebelum dia naik ke surga. 10 hari kemudian, dia menurunkan Roh Kudusnya kepada kita, yaitu di hari ke-50, hari Pentakosta. Ada amin? Inilah Tuhan yang kita percaya. Dia ada di surga, menyediakan kapling-kapling bagi kita. Apabila sudah siap semua kapling kita, dia nanti akan datang menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ada amin? Inilah Tuhan perintahkan kita supaya setia sampai kedatangannya. Tuhan telah menjanjikan kita kehidupan yang kekal apabila kita tetap diam dan duduk di hadapannya. Apabila kita jatuh, jangan saudara tunggu lama-lama. Rest up, bangun, datang kepadanya, bertobat. Karena kita ini semua tidak ada yang sempurna. Hanya dialah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus diberikanlah Roh Kudus kita untuk menguatkan kita. Apabila kita lemah, kita dikuatkan. Apabila kita jatuh, kita dibangunkan. Apabila kita tidak mempunyai pengharapan, dia akan menghibur kita. Ada amin? Inilah tugasnya Roh Kudus kepada kita pada hari ini.